Bluetooth mode. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini, kita punya proyek berupa perbaikan dan modifikasi perangkat audio kiriman dari Kang Gober di Subang, Jawa Barat. Terima kasih untuk Kang Gober yang telah berpartisipasi dan mempercayakan pekerjaan ini kepada saya. Semoga perangkatnya bisa normal dan dapat dipergunakan sesuai harapan. Perangkat audio merek Polytron model DAT56, satu dek pemutar kaset audio dan karaoke. Fitur hampir sama dengan model DAT57A yang pernah kita bahas pada konten sebelumnya. Namun ada sedikit perbedaan pada kelengkapan panel depan, yaitu pada grafik equalizer. Pada model DAT56 ini, potensio pengatur frekuensi nada sejumlah 5 buah atau 5 band. Sedangkan pada model DAT57A, potensio pengatur frekuensi nada sejumlah 7 buah atau 7 band. Selain dari perbedaan pada jumlah potensio pengatur frekuensi nada grafik equalizer, fitur lainnya baik pada panel depan atau belakang tidak ada perbedaan. Perangkat ini kondisi casingnya masih mulus, baut pengencang semuanya masih terpasang, tidak ada tombol atau knob yang hilang atau rusak. Untuk mengetahui kondisinya, kita coba nyalakan perangkat, hubungkan terminal jepit speaker output perangkat ke speaker impedansi 8 ohm. Hubungkan steker perangkat ke sumber listrik 220 volt. Saklar power utama telah aktif, terlihat LED indikator telah menyala, fungsi input aktif pada tape player. Terdengar suara gemerosok pada speaker ketika 4 buah saklar fungsi input diaktifkan. LED audio level meter terlihat berfluktuasi hingga level atas. Coba ke fungsi tape player. Sebelumnya kita lihat kondisi head tape dan pinch roller pada mechanic tape. Head tape terlihat kotor dan aus. Pinch roller mengalami retak pada karet roll. Coba aktifkan tombol fungsi playback. Ya, bass reel dan capstan tidak berputar. Terdengar suara dengung pada speaker. Sepertinya noise dari motor penggerak mechanic tape masuk ke sistem suara. Fungsi rewind dan fast forward juga tidak bekerja. Kita lanjut ke proses analisa kerusakan, perbaikan, dan modifikasi. Lepas semua baut pengencang casing sejumlah 8 buah. Terima kasih untuk Sobat Elektro yang tetap setia bersama kita di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tekan loncengnya agar selalu mendapat notif update konten terbaru. Spesial terima kasih untuk Mas Pri dari Purbalingga atas dukungannya yang sangat berarti ke channel ini. Semoga dilipat gandakan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Tak lupa buat Om Ciung Aprian,
Feby Pilemon 8279, dan Priyatno 3263 yang tetap setia bergabung dan mendukung saya di channel ini. Tak lupa kepada subscriber setia yang ada di negara Irak, yaitu Mukholis Al-Khatib. Semoga tetap aman dan sejahtera di negara Irak. Perangkat audio merek Polytron model DAT56, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Modul PCB utama diselimuti oleh debu, kemungkinan perangkat ini lama tidak dipergunakan dengan alasan tidak ada media kaset audio yang diputar atau mungkin alasan lainnya. Mechanic tape terlihat tidak terpasang karet sabuk baik ke flywheel ataupun ke idler coupling. Modul PCB panel kontrol depan terlihat masih mulus, belum ada tanda-tanda bekas perbaikan. Begitu juga dengan komponen pada panel belakang, semuanya masih utuh, tidak ada jejak modifikasi atau lainnya. Mulai kita bongkar seluruh modul dan komponen pada perangkat ini agar lebih mudah dalam melakukan analisis kerusakan dan perbaikan serta modifikasi. Panel depan telah terlepas, lanjut bongkar semua modul PCB, diantaranya modul PCB utama, modul panel kontrol depan dan audio level meter, serta mechanic tape. Ya, ternyata karet sabuk mechanic tape terlepas karena faktor usia. Karet sabuk menjadi rapuh dan putus. Modul PCB utama dan panel kontrol serta mechanic tape telah dilepas. PCB modul utama model DAT56 seperti ini. Ada sedikit perbedaan dengan model DAT57 pada konten sebelumnya. Pada modul PCB utama DAT57, IC regulator positif terdapat dua buah, yaitu IC AN7812 dan AN7809. Sedangkan pada model DAT56 ini, regulator positif hanya menggunakan IC AN7809. Komponen dan rangkaian lainnya tidak ada perbedaan. Baik, sebelum melakukan analisis kerusakan dan proses perbaikan pada setiap blok rangkaian pada modul PCB utama ini, lepas terlebih dahulu plat aluminium pendingin IC power amplifier-nya. Penjelasan detail setiap komponen telah kita buat pada konten sebelumnya pada proses restorasi Polytron DAT57A. Bagi yang belum menonton, silahkan simak videonya. Kondisi komponen utama rangkaian power amplifier seperti ini menggunakan IC AN7164, daya maksimum 30 watt per kanal audio. Kita tidak terbiasa melakukan perbaikan dengan kondisi modul kotor seperti ini.
Untuk itu, alangkah baiknya bersihkan modul dan cuci dengan air deterjen. Modul PCB utama telah kita bersihkan dengan cara mencuci menggunakan air deterjen. Tunggu hingga modul kering. Sambil menunggu modul PCB utama kering, kita beralih ke progres pemeriksaan kerusakan komponen dan perbaikan modul panel kontrol. Modul ini terdiri dari beberapa rangkaian, diantaranya LED audio level meter dan indikator fungsi serta mode, pengatur nada berupa 5 band, grafik equalizer, pengatur balance, volume utama, level mikrofon, dan efek echo. Rangkaian lainnya berupa saklar mode tap dan loudness. Modul PCB ini kondisinya tidak sekotor pada modul PCB utama. Cukup dibersihkan menggunakan kuas, tidak terlalu banyak debu yang menempel pada PCB dan komponen. Kita mulai dengan pemeriksaan kondisi potensio pengatur frekuensi grafik equalizer dan balance. Potensio jenis geser sejumlah 5 buah pengatur untuk grafik equalizer dan 1 buah untuk balance. Agar mempermudah proses pemeriksaan dan perbaikan, lepas semua potensio geser pengatur frekuensi grafik equalizer dan balance. Potensio geser telah kita lepas sejumlah 6 buah. Potensio pengatur frekuensi grafik equalizer memiliki nilai resistansi 20 kilo ohm stereo, pin sejumlah 8 buah, panjang badan 4 cm dan tangkai 1 cm. Potensio pengatur balance memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm stereo, namun yang terpakai hanya 1 track saja. Periksa nilai resistansi pada karbon track potensio pengatur balance. Karbon track terukur 100 kilo ohm, resistansinya masih sesuai. Sekarang ukur resistansi dari pin nomor 2 ke pin nomor 1 dan nomor 3. Posisi tangkai geser berada di tengah, nilai resistansi harus 50 kilo ohm. Ya, jarum skala menunjuk ke angka 50 kilo ohm. Posisi tangkai geser berada di ujung atas atau bawah, resistansi seharusnya menunjuk angka 0 ohm. Ya, jarum skala tidak menunjuk ke angka 0 ohm, berarti ada masalah dengan karbon track atau lempeng penyapu potensiometer. Bersihkan karbon track potensio dengan menggunakan kontak cleaner. Tambahkan pelumas plastik pada bagian rel tangkai sweeper. Coba ukur kembali resistansi potensio balance pin nomor 2 ke nomor 1 dan nomor 3. Posisi tangkai penyapu berada di ujung, baik atas ataupun bawah. Resistansi harus menunjuk angka 0 ohm. Jika tidak, fungsi balance tidak akan berjalan baik. Oke, nilai resistansi pin nomor 2 ke pin nomor 1 dan 3 telah sesuai. Posisi tangkai penyapu di ujung, nilai resistansi menunjuk angka 0 ohm. Lakukan hal yang sama pada potensio pengatur frekuensi grafik equalizer.
Potensio pengatur grafik equalizer sejumlah 5 buah memiliki nilai resistansi 20 kilo ohm, terukur pin nomor 2 ke pin nomor 1 dan 3, posisi tangkai di ujung, resistansi tidak 0 ohm. Potensio perlu dibersihkan. Seluruh potensio geser telah kita periksa dan perbaiki. Kondisinya sudah pulih kembali. Lanjut ke pemeriksaan dan perbaikan potensio pengatur volume utama. Potensio mengalami masalah suara gemerosok pada speaker. Hal ini dapat disebabkan koneksi penyapu atau carbon track kotor. Potensio jenis tekuk memiliki 7 buah pin termasuk pin CT. Nilai resistansi 50 kilo ohm stereo. Lepas potensio fungsi volume kontrol dari PCB. Untuk proses pembersihan potensio yang lebih sempurna, lepas casing potensio dengan cara seperti ini. Proses lebih lengkap tentang perbaikan potensio jenis ini bisa ditonton pada konten proses perbaikan Polytron MP9200 KCP. Ya, terlihat kondisi carbon track dan sweeper potensio fungsi volume kontrol. Banyak yang berkomentar tentang permasalahan potensio jenis ini, melakukan pergantian dengan membeli di online tanpa mengetahui konfigurasi sebenarnya dari potensio yang dijual. Jenis potensio tekuk 7 pin seperti ini banyak yang dijual, namun belum tentu memiliki konfigurasi pin sama. Sebetulnya jika kita mengetahui konfigurasi pinnya, modifikasi menggunakan potensio pin CT standar juga bisa, tinggal disesuaikan posisi pinnya. Potensio telah selesai dibersihkan dan dirapihkan kembali. Terlihat nilai resistansi 50 kilo ohm B. Kode B artinya potensio memiliki taper atau karakteristik perubahan resistansi linier. Lakukan pengukuran untuk memastikan nilai resistansi dan koneksi sweeper ke carbon track telah sesuai. Oke, potensio volume sudah pulih. Terlihat nilai resistansi carbon track pin nomor 2 ke pin nomor 1 dan 3 pada posisi kontrol sub minimum dan maksimum menunjukkan nilai 0 ohm. Berikutnya periksa kondisi kapasitor elektrolit fungsi band pass filter nada rendah pada rangkaian grafik equalizer. Terdapat 2 kapasitor elektrolit yang perlu diperiksa, yaitu kapasitas 0,33 mikrofarad dan 2,2 mikrofarad. Nilai ESR, V-loss, dan kapasitas dari 4 buah kapasitor sudah tidak layak. Kapasitor perlu diganti. Begitu juga dengan kapasitor fungsi kopling input-output dan filter pada rangkaian volume kontrol, level mikrofon, dan audio level meter perlu diperiksa. Beberapa kapasitor kopling pada rangkaian audio level meter dengan kapasitas 4,7 mikrofarad 50 volt kondisinya sudah tidak layak. Kapasitor perlu diganti. Kondisi solderan IC audio level meter dengan kode AN6878 sebagian retak karena faktor suhu tinggi pada IC.
perlu disolder ulang termasuk pin LED sebanyak 16 buah LED. Saklar mode loudness jenis DPDT 2x3 pin tidak ada masalah, hanya perlu dibersihkan agar koneksinya lebih baik dan awet. Begitu juga dengan saklar tap mode yang terdiri dari 3 buah saklar DPDT 2x3 pin, kondisinya masih layak, hanya perlu dibersihkan. Saklar terdiri dari mode normal, kromium dioksida, dan metal. Potensio pengatur level input mikrofon dan efek echo memiliki nilai resistansi 10 kilo ohm. Kondisinya tidak bermasalah, bersihkan dengan kontak cleaner. Pasang kembali potensio pengatur frekuensi grafik equalizer, balance, dan volume control sesuai dengan posisinya masing-masing. Pemasangan potensio geser harus lurus secara vertikal dan horizontal agar tepat ke lubang tangkai pada panel. Ini adalah modul PCB input mikrofon dan rangkaian efek echo. Komponen utama efek echo menggunakan IC MN3007 dan MN3101. Tidak ada masalah dengan modul ini. Modul hanya perlu disolder ulang pada sebagian pin komponen dan dibersihkan, termasuk soket input mikrofon sejumlah 2 buah. Soket input mikrofon berdiameter 6,5 mm. Walaupun terdapat 2 buah soket input, pengatur level mikrofon hanya 1 buah potensiometer. Pemeriksaan dan perbaikan modul panel kontrol dan input mikrofon telah selesai. Bersihkan lapisan bawah PCB pada kedua modul dengan thinner pembersih. Modul PCB panel kontrol dan input mikrofon siap dipergunakan. Jika masih ada masalah, kita evaluasi pada proses pengujian. Beranjak ke progres pemeriksaan dan perbaikan mekanik tape. Pada saat pengujian di awal, gejala kerusakan mekanik tape adalah fungsi playback tidak bekerja, begitu juga dengan fungsi fast forward dan rewind. Kondisi head tape dan pinch roller tidak layak, karet roll nampaknya retak. Komponen auto stop masih lengkap, tidak ada yang hilang ataupun jejak perbaikan. Tombol fungsi playback sedikit terasa berat, kemungkinan pengaruh debu yang menghalangi pergerakan komponen mekanik. 2 buah karet sabuk rusak karena faktor usia. Karet sabuk perlu diperbarui. Motor penggerak mekanik tape, tegangan kerja 12 volt DC, arah putaran CCW. Lepas dan ganti pinch roller dengan model dan jenis yang sama. Diameter roll 9 mm, tebal 7 mm, as 1,2 mm. Head tape sudah pernah diganti. Terlihat kode head
bukan yang biasa digunakan pada produk Polytron. Ya, kita temukan head asli produk Polytron, walaupun stok lama, tapi masih normal. Pasang karet sabuk flywheel dan idler kopling dengan ukuran masing-masing nomor 14 dan nomor 12. Berikan minyak pelumas pada bushing capstan, kemudian bersihkan tombol fungsi mekanik tape dengan menggunakan air deterjen. Proses perbaikan mekanik tape telah selesai. Mekanik tape siap digunakan. Lanjut ke modul PCB utama, terdiri dari rangkaian power amplifier, power supply, DNRS, penguat headphone, preamplifier mikrofon, preamplifier head, dan saklar fungsi input. Salah satu kendala pada modul ini adalah saklar fungsi input dengan gejala mengeluarkan suara berisik saat dioperasikan. Kemungkinan lempeng internal saklar kotor karena jangka waktu lama perangkat ini tidak pernah dihidupkan. Coba bersihkan koneksi saklar dengan menggunakan kontak cleaner. Uji koneksi saklar dengan mode buzzer pada multimeter. Level bip menandakan kualitas koneksinya. Sebagian koneksi saklar terdeteksi level bip lemah. Koneksi saklar perlu dibersihkan kembali hingga memiliki koneksi yang bagus. Bersihkan juga saklar mode suara MPX dan DNRS. Pergunakan kontak cleaner jenis non-residu untuk kedua saklar ini. Ini adalah blok rangkaian power amplifier. Periksa kondisi kapasitor elektrolit, fungsi filter, dan kopling input sejumlah 12 buah. Nilai kapasitor terdiri dari 100 mikrofarad 35 pol 8 buah, 10 mikrofarad 50 pol 2 buah, dan 1 mikrofarad 63 pol 2 buah. Periksa nilai kapasitor tersebut dengan analisis parameter kapasitas, VLOS, dan ESR. Ya, nampaknya seluruh kapasitor kondisinya masih layak. Dilihat dari parameter kapasitas, VLOS, dan ESR terindikasi normal. Tidak perlu dilakukan pergantian kapasitor pada rangkaian power amplifier ini. Pasang kembali seluruh kapasitor elektrolit yang telah kita periksa tersebut. Lakukan solder ulang pada pin sebagian komponen pada rangkaian power amplifier yang terindikasi retak. Kondisi solderan pada pin IC power amplifier masih bagus. IC masih asli bawaan perangkat ini, belum pernah ada pergantian komponen. Skring pengaman output speaker pada model ini tidak terpasang pada masing-masing saluran. Tidak seperti model DAT57, skring pengaman terpasang pada speaker output dan soket AC input. Lanjut ke rangkaian power supply. Dioda rectifier menggunakan nomor BY550-100, arus 5 ampere, tegangan maksimum 100 volt. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, terdapat perbedaan pada rangkaian regulator positif
di mana model DAT56 ini hanya menggunakan satu buah IC regulator tegangan 9 volt, yaitu IC AN7809. Arus input IC regulator disesuaikan dengan sebuah resistor resistansi 15 ohm 7 watt. Sedangkan arus output regulator IC AN7809 dibatasi oleh resistor dengan nilai resistansi 56 ohm 5 watt. Kondisi solderan pada komponen regulator sebagian retak, wajar saja karena suhu tertinggi pada perangkat ini ada di bagian regulator. Lakukan solder ulang pada komponen resistor daya 7 watt dan 5 watt serta pin IC AN7809. Kemudian periksa juga kondisi kapasitor filter tegangan input dan output IC regulator. Setelah diperiksa, terdapat satu buah kapasitor yang mengalami penurunan kapasitas, yaitu C506 1000 mikrofarad 16 volt. Kapasitor perlu diganti. Rangkaian Audio Dynamic Noise Reduction menggunakan IC LM1894N dioperasikan oleh sebuah saklar DPDT 2x3 pin. Periksa seluruh kapasitor elektrolit pada rangkaian ini. Biasanya sering terjadi perubahan nilai kapasitas pada kapasitor dengan nilai 4,7 mikrofarad 50 volt. Beberapa kapasitor elektrolit terukur mengalami perubahan kapasitas dan ESR tinggi. Di antaranya 7 buah kapasitor 4,7 mikrofarad 50 volt dan 2 buah 0,1 mikrofarad 50 volt. Lakukan solder ulang pada pin IC sejumlah 14 buah. Pada rangkaian preamplifier head, biasanya yang sering bermasalah adalah saklar mode playback record, di mana koneksi saklar memiliki nilai resistansi tinggi karena kotor atau logam terminal saklar berkarat. Cirinya ditandai dengan gejala suara tap kecil sebelah atau keduanya, bahkan tidak keluar suara sama sekali. Coba uji koneksi saklar sejumlah 27 pin dengan mode buzzer pada multimeter. Koneksi saklar tidak terlalu parah. Bersihkan lempeng saklar dengan menggunakan cairan kontak cleaner. Komponen utama preamplifier head menggunakan IC LA3220. Periksa seluruh kapasitor, fungsi kopling, dan filter. Beberapa kapasitor terukur nilai ESR tinggi. Lakukan pergantian pada kapasitor tersebut. Solder ulang pin IC sejumlah 14 buah dan pin saklar mode playback record sejumlah 27 pin. Pada rangkaian penguat headphone, terdapat 2 buah kapasitor elektrolit yang perlu diganti, yaitu kapasitas 4,7 mikrofarad 50 volt. Tidak ada masalah dengan komponen pada rangkaian preamplifier mikrofon.
hanya perlu solder ulang pada pin IC AN6551 serta pin soket sambungan ke modul PCB efek echo. Beberapa kapasitor elektrolit pada rangkaian mixer mikrofon mengalami masalah pada nilai ESR, di antaranya kapasitas 4,7 mikrofarad 50 volt dan 0,1 mikrofarad 50 volt. Proses pemeriksaan dan perbaikan modul PCB utama telah selesai. Berikutnya bersihkan soket RCA fungsi input dan terminal jepit speaker output. Solder ulang pin soket RCA dan terminal jepit speaker output. Sesuai dengan permintaan Kang Didin Gober sebagai pemilik perangkat ini, beliau menginginkan penambahan modul digital audio player berupa MP3 player, Bluetooth music receiver, dan radio penerima FM. Audio input yang dipergunakan rencananya menggunakan fungsi CD input. Sedangkan tegangan input modul digital audio player diambil dari output regulator tegangan positif 9 volt DC melalui jumper J509 dan negatif atau ground melalui jumper J508. Bersihkan lapisan bawah PCB modul utama dengan menggunakan thinner pembersih atau pencuci. Pasang kembali plat pendingin IC power amplifier. Bersihkan terlebih dahulu sisa thermal pasta lama dan ganti dengan thermal pasta baru. Bersihkan base plate dari kotoran debu yang banyak menempel dan menumpuk dalam waktu yang cukup lama. Perangkat audio ini dapat dioperasikan dengan dua pilihan sumber daya, dari sumber listrik AC 110 atau 220 volt dan baterai 12 volt. Ini adalah sekring pengaman untuk sumber daya dari baterai 12 volt, nilai sekring 4 ampere. Sedangkan sekring pengaman input dari tegangan AC terletak di PCB saklar pilihan tegangan 110 atau 220 volt. Saklar power utama menggunakan jenis DPDT 2 pin. Ditempatkan satu frame dengan soket headphone. Untuk mengetahui kondisi dan besaran tegangan output lilitan sekunder trapo power supply, lakukan pengukuran menggunakan AC voltmeter. Aktifkan saklar power utama dan hubungkan steker ke sumber listrik. Tegangan output lilitan sekunder trapo dengan kabel warna biru-biru. Tegangan output lilitan sekunder trapo terukur 20,6 volt AC. Tegangan ini dipergunakan untuk menyuplai seluruh rangkaian. Penempatan frame modul digital audio player pada panel belakang, yaitu di posisi lubang ventilasi udara pendingin power amplifier. Hal ini sesuai dengan permintaan dari pemilik agar tidak mengganggu fungsi asli bawaan perangkat ini. Plat panel belakang sudah kita lubangi sesuai dengan dimensi frame modul digital audio player. Modul digital audio player telah kita tempatkan pada panel belakang. Pasang modul PCB utama agar bisa langsung melakukan instalasi input tegangan dan audio modul digital audio player.
Berikutnya, lakukan proses instalasi modul digital audio player. Sambung kabel output audio dan input tegangan modul digital audio player agar menjangkau titik sambungan pada modul PCB utama yang telah kita siapkan. Pasang resistor 10 ohm 0,5 watt pada jumper J509. Resistor ini bertujuan sebagai filter noise dan pembatas arus untuk tegangan input modul digital audio player. Kabel negatif disambungkan ke J508. Sedangkan kabel positif disambungkan ke resistor 10 ohm yang telah kita pasang pada J509. Kabel audio output modul digital audio player disambung ke pin soket RCA fungsi CD input. Kabel ground tidak disambung karena sudah ada pada kabel negatif di J508. Jika disambung, bisa terjadi ground loop sehingga akan muncul noise saat modul bekerja. Tak lupa perpanjang kabel antena radio FM dengan kabel kira-kira sepanjang 40 cm. Instalasi modul digital audio player sementara selesai, dirapihkan setelah proses pengujian. Bersihkan seluruh bagian panel depan dengan cara dicuci menggunakan air deterjen. Semua bagian panel sudah dibersihkan, tunggu hingga kering. Mika transparan pintu kaset mekanik tape terlepas, pasang kembali dan perkuat dengan lem. Kabel sambungan LED indikator pada knop potensio volume kontrol putus, coba sambung kembali. Pergunakan kabel yang lentur agar tidak mudah putus. Panel telah kering dan bersih. Pasang kembali seluruh komponen yang berada pada panel depan ini. PCB penahan posisi modul PCB input mikrofon hilang. Kita coba buat dengan bahan PCB, dimensi dan bentuk sama seperti aslinya. Sambungkan kabel penghubung antar modul pada posisi soket masing-masing. Setelah dievaluasi, penyebab suara gemerosok pada speaker disebabkan oleh kerusakan pada IC 303 yaitu LA6324 pada rangkaian grafik equalizer. IC sudah diganti dengan nomor DBL324.
Proses instalasi penambahan modul digital audio player telah selesai. Periksa kembali seluruh instalasi kabel. Saatnya pengujian hasil perbaikan dan instalasi. Hidupkan perangkat dan aktifkan fungsi input tape player. Tombol fungsi fast forward dan rewind mechanic tape bekerja dengan baik. Fungsi tape player sudah berjalan normal. Sekarang kita coba fungsi digital audio player mode Bluetooth. Aktifkan saklar fungsi CD input. Bluetooth mode. Rapihkan dan amankan kabel instalasi modul digital audio player. Berikan lem pada kabel instalasi agar tidak berubah posisi dan mengganggu komponen lainnya. Pasang plat cover atas perangkat dan perkuat dengan beberapa baut dan skrup pengencang. FM mode. Jadi pamali jeung haram teh eta. Mata kerja mak nu teu ngaji karena sejarah nanaonan pamangalian. Teu ngarti siling mah euy. Nanti aku nggak bisa main bola lagi sama teman. Tapi minum ini aja ya. Ih, itu apa? Pahit nggak? Kalau pahit aku nggak mau ah. Ih, FM mode. Telepon 0813 13 AUX mode. Bluetooth mode. Proses perbaikan dan modifikasi perangkat audio merek Polytron model DAT56 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.